Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning atau ML, dan Deep Learning atau DL. Namun sebelum saya beranjak pada sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Kadakadi Menda Putra dengan NIM 21115754047 dengan nomor absen 24 dari kelas 2A Business Digital. Baik, yang pertama itu ada Artificial Intelligence atau AI. Dimulai dari sejarah, di mana AI ini bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno. Pada masa ini, perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. AI adalah kecerdasan yang didemonstrasikan oleh mesin atau dengan kata lain, simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti halnya manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Nah, Artificial Intelligence secara umum bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah Symbol Manipulating AI, di mana simbol ini merujuk pada Artificial Intelligence yang bekerja dengan simbol abstrak, di mana informasinya diproses dari atas yang dimanipulasi ke dalam simbol sehingga menghasilkan simbol yang bisa dibaca user atau pengembang sistem. Yang kedua itu ada Neural AI. Neural AI mampu mempresentasikan pengetahuan ke neuron buatan dan koneksinya seperti otak yang direkonstruksi. Yang ketiga itu ada Neural Networks. Neural networks diatur ke dalam lapisan yang terhubung satu sama lain lewat simulasi. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang berperan sebagai sensor. Sensor akan menerima informasi yang hendak memproses dan melanjutkannya ke sistem. Nah, beberapa contoh dari Artificial Intelligence yang sering kita ketemui, yang pertama itu ada teknologi face recognition dari ponsel atau smartphone. Yang kedua itu mobile banking. Tiga ada rekomendasi produk pada halaman e-commerce. True AI needs to be able to learn. Nah, bagaimana biasa mesin itu belajar? Kita biasa mengenal hal tersebut dan konsep machine learning. Nah, machine learning dimulai dari sejarah. Istilah machine learning pertama kali dilontarkan sekitar tahun 1920-an oleh beberapa ilmuwan matematika, yaitu Adrian Mary Legendre dan Thomas Bayes dan juga Andrei Markov. Mereka mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsep-konsepnya. Sejak itulah machine learning terus dikembangkan hingga sekarang. Machine learning merupakan cabang atau aplikasi dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana ilmu ini berfokus untuk membuat sistem atau algoritma yang terus belajar dari data dan meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu tanpa pemrograman tertentu. Nah, dalam aplikasi machine learning, semakin bagus algoritmanya, maka akurasi keputusan dan prediksi sistem akan semakin baik. Seperti manusia yang semakin pintar juga banyak belajar, mesin yang mengolah semakin banyak data akan menghasilkan output yang makin akurat. Dapat dikatakan bahwa fokus machine learning adalah untuk mendapatkan insight sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data, atau machine learning menggunakan data untuk menjawab pertanyaan. Beberapa contoh machine learning yang sering kita ketemu, yang pertama itu optimasi iklan dalam strategi digital marketing, seperti halnya pada iklan di internet yang merekomendasikan produk yang sesuai dengan ketertarikan kita. Yang kedua itu ada asisten digital yang bisa kita gunakan di smartphone untuk menjalankan suatu perintah seperti penjemah tulisan tangan menjadi teks. Yang ketiga itu ada software pengecekan terjemahan dan tata bahasa, dan hal serupa berupa pada Netflix yang bisa mengetahui preferensi film atau serial sesuai dengan apa yang selama ini kita telah tonton oleh penggunanya. Nah, untuk beberapa kasus machine learning bisa menjadi sangat kompleks sehingga butuh metode tambahan agar mesin bisa meniru cara kerja otak manusia. Itu disebut dengan deep learning. Deep learning dimulai dari sejarahnya. Pada tahun 2006, Beaver Hinton memperkenalkan salah satu varian jaringan saraf neuron yang disebut Deep Belief Nets. Nah, ide untuk men-train model jaringan saraf neuron ini adalah dengan men-train 2 layar, kemudian tambahkan 1 layar di atasnya. Kemudian train hanya layar teratas dan begitu seterusnya. Deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Ia mampu mengenali pola dan informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Nah, karena kemampuannya ini, teknologi deep learning juga dikenal sebagai deep neural learning atau deep network learning.
Deep learning dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti computer vision atau kemampuan mesin mengenal objek pada data gambar, speech recognition atau mengenal data suara, dan natural language processing atau mengenal data teks menggunakan artificial neural network atau ANN. Secara sederhana, deep learning meniru cara kerja otak manusia melalui jaringan neuron atau neural network yang arsitekturnya sangat beragam. Beberapa contoh dari deep learning yang sering kita temui, yang pertama itu ada Siri dari Apple, Google Assistant dari Google, dan AlphaGo dari Google. Perbedaan antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning ialah di mana AI ini merupakan ilmu yang memberdayakan komputer untuk meniru manusia kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemrosesan teks, dan persepsi visual. AI adalah bidang yang lebih luas, dapat diibaratkan sebagai payung besar yang berisi beberapa subbidang seperti pembelajaran mesin, robotika, dan fisik komputer. Di sisi lain, machine learning adalah subbidang kecerdasan buatan AI yang memungkinkan mesin untuk mengembangkan tugas yang diberikan dengan pengalaman. Sedangkan deep learning adalah bidang khusus machine learning yang mengandalkan pelatihan deep jaringan saraf tiruan atau GST menggunakan kumpulan data besar seperti gambar atau teks yang terpapar di PowerPoint. Nah, adapun perbedaan antara deep learning dan machine learning yaitu terletak pada kemampuannya dalam mengekstrak fitur secara otomatis seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut ini. Bisa dilihat di layar PowerPoint, di mana pada proses machine learning yang pertama itu memilih model yang akan dilatih. Terus dilanjutkan pada fitur melakukan secara manual ekstraksi. Sedangkan pada proses deep learning yang selanjutnya atau yang lain, dimana yang pertama itu melakukan pilih arsitektur jaringan, kedua dilanjutkan dengan fitur-fiturnya itu diekstrak secara otomatis dan memasukkan data pelatihan seperti gambar bersama dengan file kelas target atau label. Sekian presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sebagai akhir kata saya haturkan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.